Dalam hati kita, kita tetap harus mengampuni mereka dan memberkati mereka karena Kristus di dalam hidup kita. Ibu ini mengalami sakit kanker mulut rahim selama kurang lebih 5 bulan. Waktu datang ke tempat ini, ibu ini perutnya sakit sekali. Dan waktu dia datang, tiba-tiba dia mendengar suara bahwa dia harus mengampuni suaminya karena dia sangat kecewa berat dengan suaminya. Dan waktu dia mulai mengampuni, Allah mulai menyembuhkan. Dan waktu tadi Pak Philip menyuruh setiap jemaat untuk mulai berdoa, ada orang sebelahnya mulai berdoa, dan hari ini tidak ada sakit apapun di perutnya. Dan hari ini ibu ini disembuhkan. Oh, haleluya. Tidak seorang diri tidak mengampuni. Beberapa orang di sini Tuhan mau sembuhkan, tapi kau harus mengampuni. Kau harus mengampuni. Ada banyak di sini yang tidak mau mengampuni. Ketika tadi kesaksian disampaikan, saya rasa Roh Kudus bicara sama saya, beritahu sama orang banyak. Banyak di antara mereka belum mengampuni. Ketika kau mengampuni, aku akan mengampuni, kata Tuhan. Ketika kau mengampuni, kau akan menerima mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara yang belum mengampuni sesamanya, kau masih membenci sesamanya, angkat tanganmu di tempat, saya mau berdoa di sini. Angkat tanganmu di tempat yang di hatimu masih membenci sesamamu. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Tuhan, orang-orang yang mengangkat tangannya ini ya Tuhan, aku ikat roh kepahitan dari hidup mereka, supaya kesembuhan Tuhan boleh mengalir dalam hidup mereka. Patahkan setiap roh kepahitan, roh kebencian di dalam hati mereka, usir keluar dalam nama Yesus. Dan aku minta supaya Tuhan Yesus menjamah orang-orang yang mengangkat tangan ini, jamah dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih. Ini siapanya? Anaknya. Makasih Tuhan, urapi ibu ini di dalam nama Yesus. Tidak. Tuhan, tolonglah saya sembuhkan, saya terus ya Tuhan, Engkau Tuhan. Pemirsa, mari kita lanjutkan untuk melihat perumpamaan Tuhan Yesus yang luar biasa mengenai kuasa pengampunan. Ditulis di dalam Alkitab seperti ini, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan segala hutangnya. Dalam perumpamaan ini sangatlah jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam kerajaan sorga itu. Berarti Tuhan Yesus berkuasa, satu-satunya yang dapat membebaskan hutang piutang manusia dalam hidup ini. Dan Yesus juga adalah Raja atas hidup kita. Berarti kita harus taat kepadanya. Baik kita sadari atau tidak, baik kita percaya atau belum, Tuhan Yesus tetap adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan mengampuni adalah perintahnya. Berarti tindakan mengampuni adalah ketaatan yang nyata kepada firman Tuhan. Dan 2000 tahun yang lalu, ketika disalibkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari hutang dosa kita yang tidak terhingga kepada Allah, yang tidak mungkin kita akan bisa bayar selama-lamanya maupun lunaskan. Dan karena tergerak oleh belas kasihan itulah Tuhan Yesus dari atas kayu salib berseru, "Ya Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan hari itu juga, 2000 tahun yang lalu, kuasa pengampunan sudah diberikan kepada kita
yang percaya kepada nama-Nya.